Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam, Bu. Oke, kita hari ini akan melaksanakan video conference untuk persiapan ujian akhir semester ya. Nah, kita akan membahas terkait materi yang akan diujikan pada saat UAS. Nah, ini ya sudah muncul ya. Siap, sudah, Bu. Ada, Bu. Oke, sebentar ini saya. Oke, ini ya. Oke, nanti materi yang akan keluar itu adalah tentang diagram IIR. Nah, ini ya, di materi sesi ke-11, jadi silahkan dipelajari. Ini sudah saya jelaskan melalui video pembelajaran ya, silahkan disimak kembali. Nah, ini saya akan menjelaskan intinya saja. Jadi, ini ya. Nah, diagram IIR. Oke, ini ya. Nah, diagram IR ini untuk apa sih? Jadi saat kita akan membuat sistem itu, user itu akan tahu nih, sistem itu kan misalnya sistem informasi akademik, lalu apa tuh, membuat aplikasi. Nah, kita harus tahu dulu kinerja dari sistem itu bagaimana. Lalu siapa saja yang akan mengaksesnya. Nah, semua itu digambarkan melalui diagram IIR. Nah, ini kan ada kata-kata relationship nih. Relationship ini apa? Apa nih artinya? Relasi. Relasi itu apa sih? Hubungan kan ya? Berarti hubungan antara entity. Entity itu apa? Nah, entitas itu adalah suatu objek atau user yang akan melakukan suatu aksi terhadap sistem. Nah, entitas itu kan bisa berupa kata kerja, kata benda, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, misalnya, oh ini terkait relasi antara superclass atau subclass. Nah, superclassnya yang mana nih? Kita fokus ke gambar ini. Superclassnya yang mana? Ada employee nih. Employee ini apa sih namanya? Artinya apa employee? Apa? Halo? Pegawai, Bu. Oke, pegawai. Nah, pegawai itu terdiri dari apa? Ada sekretaris, ada engineer, ada teknik, ada manajer. Nah, dibagi menjadi subclass. Berarti kan dibagi menjadi beberapa sub nih. Nah, ini namanya subclass dari employee. Employee-nya sebagai superclass. Gitu. Ya. Nah, ini sudah jelas. Nah, kita lihat ya. Coba silakan baca nih. Ini baca nih. Ada yang bisa baca? Ini baca. Siapa nih tadi yang open cam? Telikar Camelia, silakan dibaca nih. Halo? Johar Tantowi. Siap, Bu. Izin, Bu. Baca, Bu. Oke. Ini baca nih yang 3 baris. Oke. Disebut juga dengan IS, relationship. Poin pertama, secretary is an employee.
Terus poin kedua, technician is an employee. Nah, artinya apa nih dari dua istilah ini? Jadi, sekretaris itu sebagai apa? Pegawai, sekretaris dan technician relationsnya di pegawai gitu ya, Bu? Oke, betul. Nah, ini ada tipe inheritance. Inheritance itu apa sih? Pewarisan kan? Nah, yang diwarisi itu apa? Yang diwarisi apa? Semua atributnya. Jadi ada semua atribut nih dari employee dan ke sekretaris. Lalu yang diwarisi juga semua relasinya. Gitu. Nah, atribut itu mana sih? Nah, atribut ini ya ini. Seperti apa? Kalau kita ada tabel nih, tabel sekretaris. Nah, kira-kira atributnya apa aja? Nama sekretaris, lalu nomor sekretaris, alamat sekretaris. Nah, itu termasuk atribut. Nah, ini yang akan diwarisi. Nah, coba baca ini. Kalau ada entitas mahasiswa nih, berarti atributnya apa aja? Atribut dari mahasiswa, eh, NIM, nama, alamat, data diri. Oke, data diri itu terkait dengan NIM, nama, alamat, kota, tanggal lahir, dan telepon. Nah, ini biasanya rekan-rekan semua diinput di si akad ya. Nah, itu adalah atribut. Jadi kan di si akad itu kan ada database ya, Iya, terdiri betul. dari kumpulan data mahasiswa. Nah, ini yang atributnya ini yang diinputkan oleh admin ke si akad. Nah, ini gitu ya. Namanya entitas, entitas mahasiswa, entitas dosen, entitas admin. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat nih diagram IR untuk entitas mahasiswa. Nah, atributnya mana nih? Ya ini ya, atribut itu yang di sini. NPM, nama, alamat, kota, tanggal lahir, dan telepon. Nama entitasnya mahasiswa. Masih. Jadi nanti pada saat menggambarkan diagram IR, khusus entitas mahasiswa, gambarkan seperti ini. Simbolnya juga harus sama persis seperti ini. Oke? Kenapa NPM diberikan underline nih? Kenapa tuh? Kenapa sih? Kenapa nggak Hmm, nama? dari Kenapa tuh? NPM nanti bisa dipakai apa? Jadi ada sub-subnya gitu mungkin, Bu ya? Karena dalam satu entitas mahasiswa itu wajib ada primary key. Nah, primary key itu apa Hmm. namanya? Itu kan yang atribut yang unik kan. Misalnya NPM nih, NPM-nya Mas siapa nih? Mas Johar itu belakangnya 331. Nggak akan ada nih NPM-nya Mas Johar dipakai oleh mahasiswa lain. Nah, itu yang dimaksud unik itu. Jadi atribut itu tidak akan sama dengan atribut yang lain. Makanya di sini disebut unik. Jadi primary key. Gitu ya. Sama halnya dengan kalau kita punya KTP ya. KTP itu kan nomor induk. K-nya apa? Nomor induk. NIK. K-nya apa? Kelahiran ya? NIK kan? Kewarganegaraan, Bu. Nah, ya. Keluar, keluarga. NIK. Nah, nomor KTP di di satu Indonesia itu kan nggak mungkin sama kan? Yang ada nggak yang nick-nya sama dengan semua gitu, barengan nick-nya? Nomornya sama, ada nggak? Tidak, Bu. Tidak. Nah, di situ kalau kita buatkan tabel, nah berarti atribut NIK itu sebagai primary key. Gitu. Jadi ini paham ya? Terkait konteks primary key di satu entitas. Nah, ini kita khusus ke entitas mahasiswa. Gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan diagram IR khusus entitas mahasiswa ya seperti ini aja. Ada relasinya nggak kira-kira nih? Pertanyaannya. Ada relasinya nggak? Ada nggak? Ada, ada, Mana Bu. relasinya? Ada relasi nggak? Hubungan antar satu entitas satu ke entitas lain, ada nggak?
Ayo, logikanya dimainkan nih. Ini entitasnya ada berapa? 6, Bu. Hah? 6. Satu. 1. Satu. Ini atributnya. Nih, Good. baca nih, entitas mahasiswa. Ada 1 yang simbolnya persegi panjang. Jadi kalau nanti ditanya, ada relasinya nggak? Berarti jawabannya tidak ada, karena kan entitasnya cuma ada 1. Iya, Bu. Gitu ya. Siap, Bu. Oke. Nah, relasi. Relasi ini adalah hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Nah, berarti kan lebih dari satu entitas. Kalau yang ini berarti kan nggak ada relasi, ya nggak? Betul. Nah, kita lihat nih, diagram IR untuk relationship mengambil. Nah, ada berapa entitas di sini? Ada berapa entitas? 2, Bu. Ada 2 entitas apa? Mahasiswa sama mata kuliah. Oke. Relasinya apa namanya? Mengambil. Oke. Berarti kalau kita baca nih nanti di soal UAS akan diminta untuk membaca diagram IR. Kalau ada simbol M ini money, berarti banyak. Ya, kalau ada simbol N, berarti beberapa. Ya, ini banyak, ini beberapa. Nah, kalau kita baca nih, di soal bacalah diagram IR tersebut. Jawabannya adalah banyak mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah. Nah, itu logik nggak? Logik, Bu. Bener nggak? Kenyataannya bener nggak sih kalau di sistem? Tuh. Banyak mahasiswa nih di Unsia, banyak mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah. Benar, Bu, benar. Bener kan? Nah, berarti ini Hmm. termasuk hal yang logik, maksudnya sesuai gitu. Ya, berarti kan kita menyesuaikan dengan keadaan di universitas. Nah, kalau kita baca dari mata kuliah ke mahasiswa gimana? Beberapa, ya kan? Kuliah. Beberapa mata kuliah. Jadi gini nih. Beberapa mata kuliah. Nah, berarti ini kalimat pasif. Di beberapa mata kuliah diambil banyak mahasiswa. Gitu. Kalau dari kanan ke kiri. Tuh. Kalau dari kiri ke kanan gimana bacanya tadi urutannya? Kalau Mahasiswa dari mengambil sini beberapa mata kuliah. banyak, berarti gini dulu kan? Banyak Banyak mahasiswa mahasiswa mengambil mengambil beberapa mata kuliah. mata kuliah. Nah, itu jawabannya nanti pada saat UAS. Gitu ya. Paham ya terkait membaca diagram IR? Ini baru 2 entitas. Nah, kalau di suatu sistem yang besar itu kan entitasnya banyak kan? Nah, ini baru 2 nih. Ya, jadi rekan-rekan semua harus paham dulu nih. 2 entitas ini harus tahu ya terkait simbolnya. Oke. Nah, sekarang ada lagi nih. Ada atribut semester. Nah, berarti di relasi mengambil ini ada atribut semester. Ya udah, ini sama aja membacanya. Berarti gimana nih? Banyak mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah. Nah, ini beresin dulu dalam semester. Gitu ya. Jadi dalam semester, berarti di sini 6. Oke? Coba baca lagi, ulang lagi coba gimana?
banyak mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah dalam semester. Oke, betul, dalam semester. Udah bisa nih kalau udah gini. Nah, sekarang ada tipe entitas nih, ada strong dan weak. Nah, kalau entitas yang strong itu entitas mahasiswa, entitas buku, artinya entitasnya berdiri sendiri tanpa bergantung dengan entitas yang lain. Nah, kalau entitas yang lemah, misalnya nih ada entitas anak bergantung pada entitas dosen. Berarti kan di sini ada hal yang atributnya diturunkan ke atribut anak. Nah, kita lihat di sini. Diagram IR untuk entitas yang lemah. Nah, ini ada entitasnya apa saja? Ada entitas dosen dan entitas anak. Nah, kalau kita baca gimana nih? Satu dosen, ya kan? Satu dosen punya, M itu apa? Punya Banyak, Bu. banyak anak. Gitu ya. Nah, ya udah, berarti dengan entitas seperti ini, entitas dosen itu memiliki 3 atribut. Atribut kode dosen, ada atribut nama dosen, dan atribut alamat. Sedangkan di entitas anak itu ada atribut nama anak. Nah, ini termasuk entitas yang lemah. Ya, jadi ini tidak bisa berdiri sendiri karena dosen ini bisa kita buat relasi lagi dengan anak gitu. Boleh nggak kita di satu sistem informasi akademik nih, entitas anak saya hapus, boleh nggak sih? Terjadi error nggak di sistem? Saya tarik nih tabel anak di database Error, Bu. akademik, error nggak? Error. Kenapa error? Kan anaknya nggak ada, Bu. Buat narik data nama anaknya. Tidak Nah. error, Bu, karena memang entitas utamanya itu adalah dosennya. Nah, Oh. itu. Kita balik Oke, lagi ke sini. Entitasnya weak. Karena kan entitas ini gak ada anak juga kan gak ngaruh. Ya kan? Nah, berarti kalau kita bicara di sistem informasi akademik, kita nggak perlu nih ada database anak. Perlu nggak data anak dosen di si akad? Tidak, Bu. Tidak kan? Nah, ini kalau kita cabut ini boleh. Gitu ya. Jadi kita bermain logika aja. Nah, ada lagi. Kita ini ke simbol atribut, ini udah paham ya? Jadi kalau kotak persegi panjang ini nama entitas mahasiswa, atributnya ada 6, primary key-nya NPM, nah ini atribut tunggal, ada atribut bernilai banyak. Nah, kalau simbolnya ada double ellipse gini, berarti isi dari data hobinya itu banyak. Berarti satu mahasiswa itu hobinya ada lebih dari 1. Gitu. Nah, kalau atributnya cukup gini nih, atribut bernilai tunggal nih, nama. Ini atribut tunggal. Ya, ini terkait simbol. Atribut komposit, nah misalnya ada atribut nama nih. Atribut nama mau dijelaskan lagi menjadi 3. Ada nama depan, tengah, dan nama belakang. Ini boleh. Ya. Lalu ada atribut derivatif. Nah, mahasiswa ada atribut tanggal lahir dan atribut umur. Nah, atribut umur ini kan kita hapus juga nggak apa-apa kan, karena kan sudah ada atribut tanggal lahir. Jadi makanya di sini menggunakan putus-putus. Gitu. Oke, sekarang kita ke derajat relasi. Kayak ini unary, artinya gimana? Dia berhubungan dengan entitasnya
entitasnya dengan dirinya sendiri. Gimana nih? Entitasnya cuma satu, entitas dosen. Tapi ada simbol relasi nih. Coba kalau dibaca gimana? Ada yang bisa baca nggak? Gimana tuh? Banyak dosen, ya kan? Banyak dosen mengkoordinir satu dosen. Ya kan? Nah, ini boleh nih. Jadi kita baca aja dari relasinya. Yang di mana dosen tersebut memiliki atribut kode dosen dan kode ini kode pembelajaran kali ya. Nah, gitu. Kalau simbolnya ini segi apa sih namanya? Oh, Apa? ketupat, Bu. Ketupat ya. Nah, ini Iya. simbol relasi ya. Kayak ini relasi berderajat satu atau unary, berarti relasinya ke dirinya sendiri. Oke. Sekarang ada relationship berderajat dua atau binary. Nah, berarti kan seperti tadi nih, ada dua relasi, ada dua entitas. Banyak dosen mengajar beberapa mata kuliah. Benar nggak? Ya nggak? Banyak dosen nih, banyak dosen mengajar beberapa mata kuliah. Ya kan? Betul, Bu. Oke, sekarang beberapa mata kuliah di diajar oleh banyak dosen. Gitu. Bacanya gitu ya. Sekarang ke derajat 3 atau ternary. Nah, berarti kan ada tiga apa? Entitas. Entitas. Ada ruangnya. Ya udah baca aja. Bu, bingung mulai bacanya gimana? Tinggal baca. Kita patokannya lihat di M. simbol M ini. Kita baca dulu ke sini. Kita baca dulu kiri ke kanan. Lalu sisanya baca ini. Coba ada yang bisa nggak? Gimana tuh? Banyak dosen Banyak Banyak dosen dosen mengajar beberapa mata kuliah ya, Bu. dan boleh pakai dan dan beberapa dan 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 dalam satu ruangan ya, mengajar Bu, dalam dan satu ruang. mengajar Oh, dan dan mengajar mengajar oh, di balik lagi. beberapa beberapa ruang. ruang. Iya kan? Oh, Balik lagi ke tengah, Bu ya. Iya. Hmm. Coba baca lagi. banyak Banyak dosen mengajar beberapa mata kuliah dan mengajar Di di beberapa ruang, Bu. Oke, betul. Ada lagi yang bisa? Tadi yang mau ini silakan biar lebih lancar. banyak dosen mengajar beberapa mata kuliah dan mengajar di beberapa ruang. Oke, betul. Nah, ini nanti UAS lancar nih nanti. Selesai. Amin, Gampang kan? insya Allah. Nah, kita Insya ke Allah, Bu. soal UAS. Nah, kita to the point aja ya kan? Tuh, muncul nggak? Siap muncul, Bu. Nah, ini UAS itu akan diupload soalnya pada saat tanggal 22 Juli, hari Senin. Ya, durasinya pengerjaannya 2 minggu seperti biasa sampai 4 Agustus, hari Minggu. Ya, ini saya tambahin deh, biar 4 minggu tuh hari apa sih, Bu? Gitu kan. Minggu 4 Agustus jam 23.59. Pengerjaannya ini sifat ujiannya project based test, kayak dikerjakan secara individu, dilarang keras, kopas, dan plagiat,
Kalau plagiat nilainya 0, kalau dikerjakannya lewat batas dari deadline, maka tidak diterima, gitu kan. Nanti upload di sistem itu nama filenya seperti ini, ya supaya rapih pada saat arsipnya. Nah, ini. Tuh. Nih ya soalnya ya. Oke, ini kan sudah ada ini ya, penandanya nih. Ada supplier. Coba ada berapa entitas di sini? Ada berapa entitas? 3, 4, 5, 6, 7, Bu. Ada 7 entitas yang segi panjang. No, entitas ya. Lalu ada relasi nih. Ini udah dikasih tahu nih relasi. Nah, ya udah tinggal baca aja. Tuh, kalau ada simbol ini ya, saya kasih tahu nih. Ini tuh berdasarkan simbol. Kalau tadi kan M sama N. Iya. Nah, ini rekan-rekan semua patokannya kalau simbol yang nomor 2 ini banyak. Ya, banyak. Kalau yang simbol nomor 1 itu beberapa. Oke, catat ya. Ini banyak, ini beberapa. Lalu yang ketiga, opsional 1. Yang keempat, opsional banyak. Opsional 1 itu minimal 1. Yang keempat, maksimal banyak. Coba diulang tadi apa kardinalitasnya? Yang pertama beberapa, yang kedua banyak, yang ketiga minimal 1, yang keempat minimal banyak, minimal 4, Maksimal banyak. minimal banyak. Dah, ya udah tinggal dibaca aja. Jadi berurutan nih dari mana dulu nih? Coba saya kasih contoh dulu. Kita simulasi dulu nih biar kebayang nanti kalau satu relasi bisa dibaca ke semuanya juga bisa nih. Coba satu relasi dulu nih. Dari shipment ke supplier. Nih. Shipment ke supplier. Coba baca gimana nih? Shipment ini apa sih? Penerimaan barang kan? Ya enggak? Shipment ini apa sih? Dia tuh penitipan. Pengiriman kan, Bu? Oke. Pengiriman, Bu. Oke, pengiriman barang. Berarti nama entitasnya apa? Entitas ship ya. Iya. Coba baca. Lihat simbolnya tadi. Berarti ini optional many. Berarti maksimal banyak. Ya udah tinggal baca. Gimana bacanya? Ini. Coba. Maksimal banyak pengiriman. Baca aja ini nih yang hijau. Maksimal banyak pengiriman transaksi penerimaan barang dari supplier. Gitu kan? Iya. Send itu apa? Kirim. Mengirimkan. Jangan lupa pakai kata kerja. Mengirimkan. Mengirimkan. Apa nih ini simbol? Beberapa ke supplier. Nah, supplier itu adalah orang yang gitu. Dibaca. Coba ulang nih dari shipment send ke supplier. Coba sekali lagi. Shipment mengirimkan shipment maksimal banyak transaksi penerimaan barang dari supplier dikirimkan ke beberapa supplier orang perusahaan yang menyediakan bahan baku. Minimal. Oh, beberapanya udah. Oh iya. Betul. Oke. Paham ya? Jadi nanti jawabannya ditulis seperti itu ya, Bu, dalam Iya. teks. Nanti dijelaskan seperti biasa nanti ada. Jadi supaya nggak lupa tuh dibikin aja nih
nanti kan dikasih coretan tuh, dikasih panah nih ke sini, dibikin kalimat. Ke sini dibikin kalimat, nanti hasilnya dipresentasikan, dijelaskan. Gitu ya. Oh, iya Bu, baik Bu. Coba baca dari customer ke order, coba gimana tuh? Customer submit order. Beberapa customer submit banyak order. Nah, betul. Tuh bisa. Oke? Udah beres ini langsung 100 nih kalau kayak gini terus nih. Ya, Amin Bu. Bisa udah aja gampang Ibu. ya. Insya Allah Bu. Oke. Jadi nanti untuk rekan semua yang belum sempat hadir di sesi Vicon kali ini, silakan simak kembali rekamannya, lalu diputar ulang video pembelajarannya di sesi 11. Sudah ada ya video pembelajarannya, sudah saya jelaskan. Oke, ya udah tinggal latihan aja. Ininya sudah ada tulisannya, ya udah. Tinggal dibuat videonya. Teknis video sama seperti UTS, tapi isi konten dari jawabannya adalah jawaban terkait nomor 1. Gitu ya. Ya Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk sesi Vicon persiapan UAS kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga dilancarkan pada saat pengerjaan UAS dari semua mata kuliah. Semoga nilainya A semua. Amin. Oke, kita tutup. Amin, Terima Bu, amin. kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.